Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah penganggaran perusahaan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan anggaran tenaga kerja atau labor cost budget. Anggaran biaya tenaga kerja ini merupakan anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang, sehingga perlu untuk dilakukan penganggaran terlebih dahulu agar kita dapat memproyeksikan berapa kebutuhan biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam menyusun sebuah anggaran yang berhubungan dengan tenaga kerja, pastinya ini dikaitkan dengan perhitungan harga produk. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung biasanya dimaknai sebagai tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung pengertiannya biasanya dikaitkan terhadap segala bentuk aktivitas tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Tenaga kerja langsung ini memiliki beberapa sifat, di antaranya adalah besarnya biaya atau besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja yang berhubungan dengan tenaga kerja langsung ini biasanya berkaitan dengan kegiatan produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja langsung ini juga merupakan biaya variabel dan umumnya dikatakan bahwa tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir, terutama dalam penentuan harga pokok dari sebuah produk. Yang dikategorikan sebagai tenaga kerja langsung antara lain yaitu tenaga kerja buruh pabrik yang ikut serta dalam kegiatan proses produksi, baik dimulai dari pengadaan bahan mentah sampai berbentuk menjadi barang jadi. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung memiliki sifat-sifat diantaranya yaitu yang pertama adalah besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja yang berhubungan dengan tenaga kerja tidak langsung ini tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya semi variabel. Artinya, biaya-biaya yang mengalami perubahan tapi tidak secara sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan produksi. Dan yang ketiga, tempat bekerja dari tenaga kerja tidak langsung ini tidak selalu berada dalam area pabrik, tetapi juga dapat berada di luar area pabrik. Apabila tenaga kerja tidak langsung ini bekerja dalam lingkungan pabrik, maka biasanya biaya yang dikeluarkan untuk mereka dikelompokkan dalam penganggaran biaya pabrik
atau manufacturing expense budget. Artinya dia menjadi biaya overhead pabrik yang berhubungan dengan proses produksi di dalam pabrik. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan oleh para tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan unit yang akan diproduksi. Tarif upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung dan waktu atau kapan para tenaga kerja langsung tersebut menjalankan kegiatan proses produksi yang masing-masing dikaitkan dengan jenis barang jadi atau produk yang akan dihasilkan, serta tempat atau departemen di mana para tenaga kerja langsung tersebut itu akan bekerja. Itu merupakan pengertian dari anggaran tenaga kerja langsung. Ada 4 manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya anggaran tenaga kerja ini. Yang pertama yaitu penggunaan tenaga kerja akan lebih efisien. Kenapa? Karena dalam hal ini telah dilakukan penganggaran, dihitung berapa jumlah yang dibutuhkan dalam mengerjakan sebuah produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien. Hal ini tergantung pada kebutuhan. Berapa lama proses yang dibutuhkan, berapa target yang akan dikerjakan. Yang ketiga, harga pokok produk dapat dihitung secara tepat. Karena apa? Karena dalam prosesnya telah menentukan terlebih dahulu berapa kira-kira tenaga kerja yang dibutuhkan dalam sebuah proses produksi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Karena dalam hal ini kita pahami bahwa anggaran tenaga kerja yang dibuat menjadi sebuah standar evaluasi untuk pengawasan terhadap biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ada 8 hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun sebuah anggaran tenaga kerja, yaitu yang pertama adalah kebutuhan tenaga kerja, yang kedua pencarian atau penarikan tenaga kerja, yang ketiga latihan bagi tenaga kerja baru, yang keempat evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja, yang kelima gaji dan upah yang harus diterima tenaga kerja, yang keenam standar waktu yang digunakan, yang ketujuh sistem pembayaran upah atas dasar waktu, output atau insentif. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah berkenaan dengan pengawasan tenaga kerja. Nah, hal-hal tersebut itulah yang perlu dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja agar penyusunan anggaran tersebut dapat disusun dengan baik dan menghasilkan sebuah proyeksi yang sesuai kebutuhan perusahaan. Dalam menyusun daftar kebutuhan tenaga kerja, biasanya ada 3 hal yang diperhatikan, yaitu yang pertama adalah jenis tenaga kerja yang dibutuhkan, yang kedua jumlah masing-masing tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat kegiatan, dan yang ketiga adalah bagian-bagian atau unit kerja mana saja yang membutuhkan tenaga kerja tersebut. Sehingga kita dapat menyusun daftar kebutuhan tenaga kerja sesuai pada
spesifikasi yang dibutuhkan oleh unit kerja pada masing-masing. Sedangkan untuk perhitungan jam tenaga kerja langsung atau direct labor hours dapat dihitung dalam beberapa cara. Dan hasilnya ini akan didapat waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk tertentu. Sehingga perhitungan jam tenaga kerja langsung tersebut menjadi sebuah standar waktu. Nah, bagaimana cara menentukan direct labor hour tersebut? Yang pertama yaitu menghitung rata-rata jam kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pada data tahun yang lalu. Yang kedua yaitu mencoba jalan operasi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Artinya kita membuat estimasi terlebih dahulu, tapi kita menetapkannya di bawah keadaan normal. Yang ketiga yaitu mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. Dan dalam hal ini perlu dilakukan observasi secara langsung dalam menentukan perhitungan jam tenaga kerja langsung. Dan yang berikutnya yaitu mengadakan taksiran yang wajar sesuai dengan kondisi pasar atau sesuai pada keadaan saat itu. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tidak dapat dihindari, dan faktor kelelahan. Karena hal ini tentunya juga kita harus mematuhi terhadap ketentuan perundang-undangan dalam menentukan sebuah standar waktu dalam perhitungan jam tenaga kerja langsung tersebut. Untuk informasi yang harus dicantumkan dalam anggaran biaya tenaga kerja langsung itu ada 5 hal. Yang pertama adalah jumlah barang yang diproduksi. Yang kedua adalah standar jam buruh langsung yang diperlukan untuk pembuatan satu unit produk jadi. Yang ketiga adalah tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung. Dan yang keempat adalah jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Serta yang kelima adalah waktu produksi dari barang atau produk tersebut, apakah bulanan atau triwulanan. Sedangkan informasi yang harus dicantumkan dalam anggaran jam kerja langsung itu ada 4, yaitu jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan, yang kedua bagian-bagian atau unit kerja yang turut dalam proses produksi, yang ketiga standar jam buruh langsung yang diperlukan untuk tiap jenis barang yang diproduksi tersebut, dan yang keempat adalah waktu produksi barang atau produk, baik itu bulanan atau triwulanan. Untuk lebih memahami mengenai anggaran tenaga kerja, maka kita dapat membahas beberapa contoh kasus. Salah satunya yaitu yang pertama adalah dalam sebuah perusahaan otomotif, tenaga kerja langsungnya digolongkan menjadi 3 tingkatan atau 3 tahap, yaitu bagian pencetakan mesin, bagian penyusunan, dan bagian pengecatan. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit mobil itu adalah untuk bagian pencetakan itu butuh waktu 3 jam. Sedangkan untuk bagian penyusunan itu butuh waktu 2 jam. Dan bagian pengecatan butuh waktu 1 jam. Sedangkan mengenai upah per jam buruh langsung, masing-masing bagian adalah sebagai berikut, yaitu
untuk bagian pencetakan biaya atau upah per jamnya yaitu 50.000 per orang per daily labor hour. Sedangkan untuk bagian penyusunan itu biayanya atau upah per jam buruh langsungnya adalah 30.000 per orang per daily labor hour-nya. Sedangkan untuk bagian pengecatan itu upah per jam buruh langsungnya adalah 40.000 per orang per daily labor hour. Sedangkan jumlah karyawan pada masing-masing bagian itu ada di bagian pencetakan sebanyak 20 orang, di bagian penyusunan sebanyak 10 orang, dan di bagian pengecatan sebanyak 10 orang. Nah, berdasarkan pada informasi tersebut, maka diminta untuk menghitung tingkat upah rata-rata tenaga kerja langsung pada perusahaan otomotif tersebut. Untuk dapat menghitung berapa tingkat upah rata-rata berdasarkan pada contoh kasus tersebut, maka yang harus kita lakukan pertama adalah menghitung kebutuhan anggaran pada masing-masing bagian. Yaitu yang pertama adalah untuk bagian pencetakan dengan tingkat upah per jam sebesar 50.000, maka dikalikan dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja pada bagian tersebut, yaitu sebanyak 20 orang, dikalikan dengan jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit mobil, yaitu sebanyak 3 jam. Maka kalau kita kumulasikan, kita kalikan secara keseluruhan, ketemu nilainya adalah sebesar 3 juta rupiah untuk alokasi anggaran tenaga kerja pada bagian pencetakan. Sedangkan pada bagian penyusunan dengan tingkat upah per jamnya sebesar Rp30.000 dan kita ketahui jumlah tenaga kerja pada departemen tersebut sebanyak 10 orang serta kebutuhan untuk menyusun satu unit mobil yaitu sebanyak 2 jam, maka kalau kita kalikan ketemu nilainya adalah Rp600.000 yang dialokasikan sebagai anggaran untuk biaya tenaga kerja pada bagian penyusunan. Sedangkan pada bagian pengecatan dengan tingkat upah per jamnya adalah sebesar Rp40.000 dan kebutuhan tenaga kerja pada bagian tersebut sebanyak 10 orang serta kebutuhan waktunya untuk melakukan pengecatan satu unit mobil sebanyak 1 jam, maka ketemu alokasi untuk biaya tenaga kerja pada bagian pengecatan adalah sebesar Rp400.000. Secara kumulatif bahwa pada 3 bagian tersebut jumlah anggaran tenaga kerja yang dibutuhkan adalah sebesar 4 juta rupiah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 40 orang dan jumlah daily labor hour-nya adalah sebanyak 6 jam. Nah, untuk menghitung rata-rata, maka kita tinggal membagi antara 4 juta tersebut dibagi dengan 240 jam, di mana 4 juta ini merupakan anggaran biaya tenaga kerja secara keseluruhan, sedangkan 240 jam ini merupakan perkalian antara jumlah tenaga kerja yang ada pada semua departemen tersebut dikalikan dengan jumlah daily labor hour-nya. Ketemu yaitu sebesar Rp16.667 atau kita bulatkan adalah 16.700 per daily labor hour untuk tingkat upah rata-rata pada perusahaan otomotif tersebut.
Contoh kasus berikutnya yaitu di mana perusahaan X mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2015. Sedangkan informasi yang diberikan yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan rencana produksi. Dalam rencana produksi tersebut dibagi dalam 4 triwulan, di mana pada triwulan 1 sebanyak 5.000 unit, triwulan kedua sebanyak 4.000 unit, triwulan ketiga sebanyak 6.000 unit, dan triwulan keempat sebanyak 8.000 unit. Informasi yang kedua yaitu berkenaan dengan rencana jam tenaga kerja langsung per unit produknya, di mana untuk departemen 1 yaitu standar jamnya adalah 2. Sedangkan untuk departemen 2 standar jamnya adalah 1,5. Nah, informasi yang ketiga yaitu berkenaan dengan rencana tingkat upah per jamnya, di mana untuk departemen 1 tarifnya adalah Rp500 per DLH atau daily labor hour-nya, sedangkan pada departemen 2 tarifnya adalah sebesar Rp700 per daily labor hour. Nah, pada perusahaan X tersebut kita diminta untuk menghitung satu anggaran jam kerja langsung dan yang kedua adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung. Untuk menghitung anggaran jam kerja langsung, maka yang dapat kita lakukan adalah memanfaatkan informasi pertama dan informasi kedua. Di mana informasi pertama adalah berkenaan dengan rencana produksi dan informasi kedua adalah berkenaan dengan rencana penggunaan jam tenaga kerja langsung per unit departemennya, di mana departemen 1 itu standarnya 2 dan departemen 2 standarnya adalah 1,5. Kita buat dalam sebuah tabel perhitungan untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan keempat. Jumlah anggaran produksinya kita masukkan juga, yaitu di triwulan 1 5.000 unit, triwulan kedua 4.000 unit, triwulan ketiga 6.000 unit, dan triwulan keempat 8.000 unit. Sehingga total secara keseluruhan untuk tahun 2015 tersebut kebutuhannya adalah 23.000 unit yang direncanakan untuk diproduksi. Sedangkan untuk penggunaan jam kerja langsung, yaitu untuk departemen 1, standar penggunaannya adalah 2 jam. Sedangkan untuk departemen 2, standar penggunaannya adalah 1,5 jam. Nah, kita tinggal mengalihkan jumlah anggaran produksi tersebut dengan standar pada masing-masing departemen tersebut. Misal untuk triwulan 1 dengan jumlah produksi 5.000 unit, pada departemen 1 membutuhkan jumlah jam kerja langsung sebanyak 10.000 unit, yaitu dengan mengalihkan 5.000 dikali dengan standar jam pada departemen 1 tersebut. Sedangkan untuk departemen 2, tinggal kita mengalihkan jumlah produksi pada triwulan 1 sebanyak 5.000 unit dikalikan dengan standar 1,5 jamnya, ketemu jumlah yang dibutuhkan adalah 7.500. Maka kalau kita total pada triwulan 1, jumlah pada departemen 1 dan departemen 2 adalah 17.500 jam kerja langsung. Begitu juga perhitungan untuk triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Sehingga diketahui untuk triwulan kedua adalah totalnya kebutuhan jam kerja langsung sebanyak 14.000 jam, dan di triwulan ketiga sebanyak 21.000 jam kerja langsung, di triwulan keempat sebanyak 28.000
jam kerja langsung. Total secara kumulatif kebutuhan anggaran jam kerja langsung pada perusahaan tersebut adalah sebanyak 80.500 jam kerja langsung yang terbagi untuk Departemen 1 sebanyak 46.000 jam kerja langsung dan Departemen 2 sebanyak 34.500 jam kerja langsung. Sedangkan untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, maka kita dapat memanfaatkan informasi yang ketiga, yaitu berkenaan dengan rencana tingkat upah per jamnya. Di mana untuk Departemen 1, tarifnya adalah sebesar Rp500 per daily labor hour, sedangkan untuk Departemen kedua, yaitu sebesar Rp700 per daily labor hour-nya. Nah, setelah itu maka kita kalikan dengan anggaran jam kerja langsung yang telah kita perhitungkan. Contoh misalnya dalam triwulan 1, di mana Departemen 1 kebutuhan anggaran jam kerja langsungnya itu adalah sebanyak 10.000 jam. Maka dikalikan dengan tarif sebesar Rp500, ketemu nilainya adalah sebesar Rp5 juta yang dianggarkan untuk biaya tenaga kerja langsung pada Departemen 1 di triwulan ke-1. Sedangkan untuk perhitungan pada Departemen 2, yaitu dengan mengalihkan jumlah upah sebesar Rp700 dikalikan dengan kebutuhan jam kerja langsung pada Departemen 2 tersebut di triwulan 1, yaitu sebesar 7.500 jam. Ketemu yaitu kebutuhannya untuk biaya tenaga kerja langsung pada Departemen 2 adalah sebesar Rp5.250. Sehingga kalau kita akumulasikan kebutuhan anggaran biaya tenaga kerja langsung pada triwulan 1 ini adalah sebesar Rp10.250 yang terdiri dari kebutuhan di Departemen 1 sebanyak Rp5.000 dan di Departemen 2 sebanyak Rp5.250.000. Nah, perhitungan ini dapat kita adopsi untuk perhitungan pada triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan ke-4. Sehingga berdasarkan pada perhitungan tersebut dapat dilihat hasilnya bahwa pada triwulan kedua kebutuhan anggaran biaya tenaga kerja langsungnya adalah sebesar Rp8.200.000. Sedangkan untuk triwulan ketiga kebutuhan anggaran biaya tenaga kerja langsungnya adalah sebesar Rp12.300.000 dan di triwulan keempat kebutuhan biaya tenaga kerja langsungnya adalah sebesar Rp16.400.000. Sehingga total anggaran biaya tenaga kerja langsung pada perusahaan X ini adalah sebesar Rp47.150.000 yang dialokasikan untuk kebutuhan pada Departemen 1 sebesar 23 juta dan di Departemen 2 sebesar Rp24.150.000. Setelah kita menghitung anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung pada perusahaan X tersebut, kita selanjutnya telah menerima laporan. Ini seumpama kasusnya adalah ada informasi tambahan terkait dengan hasil pelaksanaan produksi selama tahun 2015 yang dilakukan oleh perusahaan X tersebut. Nah, informasi mengenai hasil pelaksanaan produksi ini
berbeda dengan apa yang telah dianggarkan. Nah, hasilnya yaitu di mana hasil produksi pada triwulan 1 sebanyak 5.000 unit, di triwulan kedua sebanyak 4.000 unit, di triwulan ketiga sebanyak 6.000 unit, dan di triwulan keempat sebanyak 8.000 unit. Informasi lainnya yang dapat diberikan yaitu berkenaan dengan pemakaian jam tenaga kerja langsung per unit produknya, di mana untuk Departemen 1, standar jam yang dipergunakan itu menjadi 3 jam. Sedangkan pada Departemen kedua, standar jam yang dipergunakan menjadi 2 jam. Sebagaimana kita ketahui bahwa di awal Departemen 1 ini standarnya 2 jam, berubah menjadi 3 jam, sedangkan pada Departemen 2 awalnya dianggarkan adalah 1,5 jam menjadi 2 jam dalam pelaksanaannya. Sedangkan untuk tingkat upah per jamnya ini juga ada perubahan. Kalau hasil dari laporan produksi ini untuk Departemen 1 tingkat upah per jamnya adalah sebesar Rp600, sedangkan untuk Departemen 2 adalah sebesar Rp700. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk anggaran berkenaan dengan tingkat upah pada Departemen 1 itu awalnya adalah Rp500. Sedangkan pada Departemen 2 itu juga Rp700. Maka yang terjadi perbedaan di sini adalah pada Departemen 1. Sehingga berdasarkan pada hasil pelaksanaan produksi selama tahun 2015 tersebut, kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu berkenaan dengan laporan jam kerja langsung. Selanjutnya kita bisa membuat laporan biaya tenaga kerja langsung, sehingga pada akhirnya kita dapat membuat sebuah analisis penyimpangan berkenaan dengan perbedaan antara anggaran tenaga kerja langsung tersebut dengan hasil pelaksanaan yang telah terjadi pada tahun 2015 di perusahaan X tersebut. Untuk menghitung laporan jam kerja langsung, maka cara menghitungnya sama dengan anggaran jam kerja langsung, yaitu kita menghitung berdasarkan pada hasil produksi dikalikan dengan standar jam yang telah dipergunakan. Contoh misalnya dalam perhitungan di sini untuk triwulan 1 sebanyak 5.000 unit, diketahui untuk Departemen 1 standar jamnya adalah 3 jam, maka kebutuhan jam kerja langsung pada Departemen 1 ini di triwulan 1 adalah sebanyak 15.000 jam kerja langsung. Nah, ini diperoleh dengan mengalihkan hasil produksi sebanyak 5.000 unit dikalikan dengan 3 jam standar penggunaan pada Departemen 1. Nah, untuk menghitung pada Departemen 2, kita dapat mengalihkan jumlah produksi 5.000 unit dikalikan dengan standar jamnya yaitu 2 jam, ketemu hasilnya adalah 10.000 jam kerja langsung pada Departemen 2. Kalau kita total pada triwulan 1 ini ketemu yaitu totalnya adalah 25.000 jam kerja langsung yang dibutuhkan pada triwulan 1. Nah, perhitungan tersebut dapat kita gunakan untuk menghitung pada triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Sehingga dalam perhitungan yang kita lakukan diketahui untuk triwulan kedua hasilnya adalah 20.000 jam kerja langsung, di triwulan ketiga sebanyak 30.000 jam kerja langsung, di triwulan keempat sebanyak 40.000 jam kerja langsung. Kalau kita total maka ketemu
hasil dari pelaksanaan produksi ini membutuhkan waktu sebesar 115.000 jam kerja langsung yang teralokasi pada Departemen 1 sebanyak 69.000 jam dan Departemen 2 sebanyak 46.000 jam. Nah, ini tentunya berbeda dengan perhitungan anggaran jam kerja langsung yang awalnya hanya dianggarkan sebanyak 80.500 jam kerja langsung dan dialokasikan pada Departemen 1 46.000 jam, pada Departemen 2 sebanyak 34.500 jam. Hal ini mungkin diakibatkan adanya perbedaan standar waktu yang telah dipergunakan, di mana standar Departemen 1 yang awalnya 2 menjadi 3 jam dan Departemen 2 yang awalnya 1,5 menjadi 2 jam. Dan tidak ada perbedaan terkait dengan hasil produksi yang dianggarkan. Dari perhitungan tersebut, selanjutnya yang kita lakukan adalah menyusun laporan biaya tenaga kerja langsung berdasarkan pada laporan jam kerja langsung. Nah, untuk menyusun laporan biaya tenaga kerja langsung, ini sama pada saat kita menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung, yaitu dengan mengalihkan kebutuhan jam kerja langsung dikalikan dengan upah yang telah ditetapkan per jamnya. Dalam hal ini kita contohkan yaitu pada triwulan 1 di mana untuk Departemen 1 kebutuhan anggaran atau kebutuhan jam kerja langsungnya adalah sebesar 15.000 jam. Dengan tarif sebesar Rp600 per jam, maka kita ketahui kebutuhan biaya tenaga kerja langsung pada Departemen 1 di triwulan 1 ini adalah sebesar Rp9 juta. Sedangkan untuk Departemen 2 dengan kebutuhan jam kerja langsungnya sebesar 10.000 jam dan dengan tarif sebesar Rp700 per jamnya, kebutuhan pada Departemen 2 ini adalah sebesar Rp7 juta untuk biaya tenaga kerja langsung. Kalau kita akumulasikan kebutuhan biaya tenaga kerja langsung pada triwulan 1 ini adalah sebesar Rp16 juta, yaitu yang terdiri dari kebutuhan pada Departemen 1 sebesar Rp9 juta dan Departemen 2 sebesar Rp7 juta. Maka berdasarkan pada perhitungan pada triwulan 1 tersebut, kita dapat mengadopsi cara perhitungannya Pak untuk triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Sehingga diketahui bahwa untuk kebutuhan biaya tenaga kerja langsung pada triwulan kedua adalah sebesar Rp12.800.000, di triwulan ketiga sebesar Rp19.200.000, dan di triwulan keempat sebesar Rp25.600.000. Sehingga secara kumulatif keseluruhannya yang dipergunakan untuk tenaga kerja langsung pada PT X ini, perusahaan X ini adalah sebesar Rp73.600.000 yang dialokasikan untuk Departemen 1 sebanyak Rp41.400.000 dan Departemen 2 sebesar Rp32.200.000. Berdasarkan pada laporan biaya tenaga kerja langsung ini, dapat kita lihat tentunya terjadi yang namanya perbedaan dengan anggaran yang telah dibuat, di mana dalam anggaran yaitu yang dibutuhkan sebenarnya hanya Rp47.150.000, sedangkan dalam pelaksanaannya membutuhkan yaitu sebesar Rp73.600.000. Dan
untuk Departemen 1 awalnya kebutuhannya hanya 23 juta membengkak menjadi 41.400.000 rupiah. Begitu juga untuk Departemen 2 yang awalnya 24.150.000 rupiah membengkak menjadi 32.200.000 rupiah. Berdasarkan pada hal tersebut, maka perlu kiranya untuk dilakukan analisis terhadap adanya penyimpangan dari anggaran tersebut. Untuk perhitungan analisis penyimpangan antara anggaran dan laporan hasil pelaksanaan, maka dalam analisis ini dapat dilakukan pada dua departemen, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Caranya adalah dengan mengukur tingkat penyimpangan efisiensi dan tingkat penyimpangan upah, di mana untuk tingkat penyimpangan efisiensi itu menggunakan indikator berupa jam kerja langsung. Sedangkan dalam penyimpangan upah itu menggunakan indikator berupa upah yang telah ditetapkan baik pada saat anggaran ataupun dalam pelaksanaannya. Nah, untuk perhitungan penyimpangan pada Departemen 1, maka perhitungannya mengenai penyimpangan efisiensi yaitu 46.000 jam kerja langsung dikurangi 69.000 jam kerja langsung, di mana 46.000 jam kerja langsung tersebut merupakan anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan 69.000 jam kerja langsung tersebut merupakan pelaksanaan pada Departemen 1. Nah, selisihnya dikalikan dengan tarif yang telah ditentukan yaitu Rp500. Ketemu bahwa terjadi penyimpangan efisiensi sebesar Rp11.500.000. Sedangkan untuk penyimpangan upah diketahui bahwa upah atau tarif yang ditetapkan per jamnya adalah sebesar Rp500, sedangkan untuk tarif yang dilaksanakan yaitu sebesar Rp600, dikalikan dengan pelaksanaannya yaitu 69.000 jam kerja langsung. Maka selisih antara 500 dikurangi dengan Rp600 dikali dengan 69.000 jam kerja langsung tersebut adalah sebesar Rp6.900.000. Total penyimpangan untuk Departemen 1 adalah sebesar Rp18.400.000. Sedangkan untuk penyimpangan pada Departemen kedua, yaitu untuk penyimpangan efisiensi diketahui dalam anggaran telah terhitung sejumlah 34.500 jam kerja langsung, namun dalam pelaksanaannya adalah sebesar 46.000 jam kerja langsung. Tentunya selisih tersebut dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp700. Ketemu penyimpangan efisiensi pada Departemen 2 ini adalah sebesar Rp8.050.000. Nah, untuk penyimpangan upah, karena tingkat tarif yang dianggarkan dengan pelaksanaannya sama yaitu Rp700, maka hasilnya adalah 0 walaupun dikalikan dengan jam kerja langsung dalam tataran pelaksanaannya sebesar 46.000 jam kerja langsung. Sehingga total penyimpangan pada Departemen kedua ini adalah sebesar Rp8.050.000. Total secara kumulatif dalam pelaksanaannya bahwa perusahaan X ini baik Departemen 1 ataupun Departemen 2 mengalami kerugian penyimpangan dibandingkan antara anggaran dan pelaksanaannya sebesar Rp26.450.000 yang terjadi
di Departemen 1 sebesar Rp18.400.000 dan di Departemen 2 sebesar Rp8.050.000. Hal ini disebabkan karena jumlah jam yang dianggarkan dengan pelaksanaannya berbeda dan terjadinya perbedaan upah dalam anggaran dan pelaksanaan pada Departemen 1. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.